Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai non-destructive test. Sebelumnya kita membahas introduction-nya mengenai apa itu NDT, kapan NDT digunakan, apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang NDT bersertifikasi. Nah, mungkin di sini kita lebih ke membahas salah satu metodenya, yaitu pemeriksaan visual dan dye penetrant. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya seluruh panca indera kita bisa dipakai untuk NDT. Namun, pelaporan panca indera selain visual sulit untuk pelaporannya, sehingga pakai visual karena dapat dilaporkan dan standarnya itu ada. Karena kalau kita menggunakan indera penciuman kita gitu kan, macam kasusnya gas bocor gitu kan, ya gimana kita mau melaporkannya kalau tidak bisa ada datanya gitu kan, seperti itu kira-kira. Kemudian begitu juga kita membahas NDT itu berhubungan erat sama diskontinuitas. Oke, nah di sini ada pengertiannya, yaitu penyimpangan tajam dalam suatu komponen pada tingkat pembesaran tertentu. Nah, di sini ada berupa rongga atau void. Ini seperti ini dia, rongga atau void. Jadi dia ada bulung-bulung di situ, bisa jadi udara yang terjebak. Oke. Terus ada inklusi, ada pengotor, ini dia seperti ini. Jadi ada dia di tengah-tengah suatu ini ya, komponen. Kemudian ada lipatan, nah seperti ini. Ada cracking, tentunya ini mungkin teman-teman sering lihat juga ya pada suatu banyak kondisi. Dan perubahan struktur mikro. Nih, tiba-tiba ada dia yang apa namanya, berubah struktur mikro, jadi tidak seragam lagi. Nah, di sini ada pelaporan NDT atau diskontinuitas itu bisa kita jabarkan menjadi jenis, apa yang mau kita laporkan itu sebagai jenis, lokasinya di mana, jumlahnya bagaimana, bentuknya seperti apa, ukurannya bagaimana, dan orientasinya. Jadi ini adalah untuk hal-hal yang dilaporkan, hal-hal yang dilaporkan saat pemeriksaan NDT. Oke, sepertinya teman-teman. Nah, di sini ada diskontinuitas lanjutan. Nah, secara umum kita membahas itu pada logam ya. Nah, inherent atau hasil pengecoran adalah proses pertama pemrosesan. Di sini ada dari bahan bakunya ya. Jadi kita bisa ada lihat cold shot, ada shrinkage, ada blowhole, sama non-metallic inclusion. Nah, di sini kita bisa lihat tidak menyatu ya yang sebelah sini ya. Nah, ya tidak menyatu satu sama lain karena pendinginan yang tidak merata. Keterlambatan dalam proses pengecoran. Jadi karena dia pendinginan tidak merata, bisa terjadi tidak menyatu satu sama lain gitu, atau terjadi diskontinuitas. Yang kedua itu ada shrinkage atau penyusutan, shrinkage cavity, yang terdapat jadi terdapat kekurangan material saat saat pencairan atau penuangannya itu dia terlihat baik gitu, sudah full gitu, atau kita melihatnya kita nggak perlu menambahkan uh, ketika dia saat cair gitu. Nah, ketika dia solid ternyata dia menyusut gitu. Nah, kemudian ada blowhole. Blowhole ini adalah udara yang terperangkap. Bisa juga ada pada bagian dalam, tidak permukaan saja. Jadi ini untuk kasus NDT agak susah ya secara visual gitu. Kemudian ada inklusi, dapat dilihat hanya pada permukaan saja. Oke, yang inklusi ya. Kemudian discontinuous, apakah cacat, apakah mengubah penampakannya saja. Di sini harus hati-hati karena kita memikir itu discontinuous, tetapi kayak kita hanya penampakannya saja, yang kayak misalnya apa ya, misalnya kita lihat pipa gitu kan. Nah, ada dia kayak garis hitam gitu misalnya gini.
Misalnya kita punya pipa gitu ya, tetep, nyet, tetep, tetep. Nah, kita cek di sini kayak ada di garis hitam gini-gini. Nah, ternyata itu mungkin apa ya, kayak sesuatu material hanya pada permukaan saja, bukan bagian dari material itu sendiri. Misalnya dia terkena cat gitu atau terkena apa oli atau apalah gitu yang kita melihatnya dari jauh, atau itu kita agak ini merupakan data atau apa ini gitu kira-kira. Jadi harus pasti juga ya itu merupakan penampakannya saja atau benar-benar diskontinuitas gitu. Tadi kita udah bahas mengenai inherentnya, kita akan bahas tentang primary processing. Nah, di sini penampakannya itu pada rolling terlihat ya. Di sini dia terjadi diskontinuitas. Nah, terjadi diskontinuitas juga. Ini ada ketika laminasinya juga awalnya material satu plat kemudian terpisah. Nah, aduh, BB apa nih? BB terdapat inklusi yang membuat permukaan tidak sempurna. Oke, kemudian pengecoran tidak sempurna atau pendinginan. Oh, sorry, ini bahan baku ya. Bahan baku terdapat inklusi membuat permukaan tidak sempurna dan pengecoran tidak sempurna. Kemudian ada pengotor ketika di roll sehingga ada void. Di roll jadi lancip-lancip, bah. Iya juga ya. Awalnya dia bulat gitu kan, kasih enggak gitu jadi gini dia bentuknya. Tet, tet, gitu ya. Kemudian ada forge roll lab, forge roll brush. Ini ketidaktepatan dalam material. Jadi banyak ya. Jadi ada waktu dia proses pertama, ada dia lanjutan prosesnya. Gimana ya? Ini kan kayak pada bahan bakunya gitu ya, proses pertamanya. Kan setelahnya kita ada kayak ya di rolling, dicor gitu segalanya itu kan. eh, untuk primary processing itu kata kuncinya untuk itu adalah masalah alat dan temperatur. Ini terjadi diskontinuitas. Nah, kemudian ada diskontinuitas lanjutan. Misalnya dari welding gitu ya, ada crack hold cold. Jadi dia nih cracknya agak susah ya, karena eh, apa ya? eh, Dia muncul crack itu ketika materialnya sudah dingin gitu. Jadi ada mungkin beberapa jam atau bahkan beberapa hari baru dia apa namanya ini kelihatan dia cracknya. Kemudian untuk laminar tearing ini ya seperti bentuk laminar gitu ya, nggak bagus juga. Kemudian ada porosity juga, ada yang tertinggal porosnya. Kemudian lack of fusion ya, banyak ya. Incomplete penetration, jadi penetrasinya belum selesai, ini masih ada gitu. Oh ini sorry, incomplete penetration. Nah, kemudian ada overlap juga, jadi kita ngerasanya kayak oh ini kurang-kurang, ternyata udah overlapping kebanyakan gitu kan. Kemudian crackle itu lebih baik karena butuh waktu untuk terlihat. Visual entity kita harus tahu jenis cacatnya kayak database pada otak kita. Jadi kita nggak hanya melihat oh ini ada cacat gitu, tapi kita harus paham juga itu cacatnya karena apa gitu. Mungkin aku jeda bentar ya. Bisa pak, bisa ya.
Kemudian kita lanjutkan, ada diskontinuitas lanjutan. Di sini ada secondary processing-nya ya. Tadi kan kita masih bahas primary ya, sorry. Ini ada secondary-nya. Ada greasing, pickling, heat treatment, machining, plating, dan service-nya ada fatigue, creep, stress corrosion, dan hydrogen. Hydrogen ini membuat suatu material menjadi butas ya, batas butirnya. Nah, strukturnya menjadi udah kita. Fatigue itu juga, tapi fatigue itu lihat nih. Jadi fatigue itu kadang agak lama ya. Ini dibuat tahun 1931, di tahun 1947 dia baru kelihatan yang apa jelas gitu. Kemudian tahun 1951 baru dia jadi fast apa lumayan cepat, kemudian terjadi fast structure. Jadi dia butuh waktu yang agak lama juga. Ingat ya kalau inherent itu kayak bahan bakunya, proses pertamanya. Primary proses itu proses primernya kayak di rolling, di casting atau di welding. Nah, secondary processing ini lanjutannya apakah dia di pickling, heat treatment, machining, nah plating. Nah, ya, kebayang ya mungkin teman-teman ya. Jadi dia ada di inherent, primary processing dan secondary processing. Secondary processing dan service ya. Jadi kita harus bagi menjadi 4 seperti inherent, primary, secondary, dan service. Kok service-nya itu kan bisa ada stress corrosion, bisa jadi kan karena lingkungan, bisa jadi karena hydrogen, fatigue. Nah, jadi memang harus hati-hati gitu. Contoh discontinuous pada material komposit. Ini karena chemical effect, pernah terjadi suatu bahan chemical di sini. Ini discoloration karena sinar matahari, ada cracking juga. Tapi biasanya pada komposit ini crackingnya gede-gede banget ya. Ini dry spot, jadi polimer matriksnya itu apa ya pada terdegradasi karena sinar UV. Ini ada erosion, kerasan polimer rendah. Jika ada aliran yang ada batu-batunya maka mudah terkikis. Jadi karena erosi. Ini adalah energi impact damage. Iseng lempar batu atau ya iseng aja gitu dipukul-pukul. Nah, jadi ada low impact damage. Nah, jadi agak bahaya ya Bang untuk komposit ini memang harus hati-hati gitu. Crazing itu retaknya banyak tapi tipis-tipis atau retak rambut gitu ya. Kemudian pemeriksaan visual bisa dibantu dengan mikroskop cahaya. Kemudian apa itu mikroskop elektron. Bedanya mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu resolusinya lebih tinggi, panjang gelombang kecil, energi lebih besar. Kayak ingat ini. Karena kita sudah belajar material optik juga. Material optik. Ini jangan dilupakan ya teman-teman. Nah, di sini ada warna-warna pada spektrum cahaya. Yang paling tinggi itu ya bagian merah ya di 620 sampai 750 dan ungu 380 sampai 450. Dan rata-rata orang bilang kalau cahaya tampak itu 400 sampai 700 nanometer. Nah, semakin panjang gelombangnya pendek, maka energinya makin besar. Panjang gelombang besar, energinya makin kecil. Itu berbanding terbalik. Pemeriksaan visual faktor-faktor mempengaruhi. Jadi ada faktor objek, yaitu cahaya, kebersihan, kecerahan lingkungan atau brightness-nya, keadaan permukaan seperti apa, bentuk, ukuran, temperatur, tekstur, dan pemantulan cahaya, dan faktor manusia, ada lingkungan, fisiologi, psikologi, sudut pandang, dan jarak, serta persepsi ini, ya, mata kita sering tertipu ya. Mata kita sering tertipu. Nah, kemudian di sini, ada dua tipe orang melihat ini sebagai wanita muda, dan ada wanita tua. Ini menurut wanita tua, wanita tua. Wah, makanya persepsi ini sangat ini ya. Di sini juga ini adalah bayangan unta. Untanya bukan warna hitam, bayangannya gitu. Jadi ngambil persepsi sudut cahaya itu ditembakkan dari mana gitu. Dengan bantuan seperti itu kita tahu bentuknya. Kalau kita ambil misalnya ini untanya gitu ya, ya gambar peta lah gitu kan. Kita kan kelihatan kok dari atas cuma garis. Tapi kalau misalnya kita tembakkan misalnya gini, nah kita tembakkan kayak gini ya kelihatan misalnya bentuknya agak-agak kayak mobil ternyata gitu. Nah, jadi kita tahu gitu. Ternyata arah tembak cahaya itu serta persepsi itu sangat penting. Ini ada peralatannya, secara langsung itu ada kaca pembesar, ada sumber cahaya sama alat ukur. Peralatan indirect remote itu ada borescope, endoscope atau videoscope. Kemudian ada dye penetran. Penetran
cara makainya itu kita penetran disemprotkan, kita cuci pakai air, kita keringkan, kemudian ditambahkan developer, kemudian terlihat kontras. Nah, mungkin agak kurang paham ya maksudnya apa ya, nanti aku tunjukkan lebih jelas lagi. Tetapi keuntungannya dari dye penetran itu, semua material dapat dites, kemudian simple, mudah, harganya juga lebih murah untuk single inspection, tapi kerugiannya adalah hanya cocok untuk defeknya di permukaan gitu, dan tidak ada informasi kedalaman eh, yang dapat terlihat. Jadi kayak kedalamannya kita nggak tahu. Kemudian ketika permukaan kasar itu susah untuk dilihat. Bahan dalam proses penetran ada pre-cleaner, ada pelarut, ultrasonic cleaner, water and detergent, chemical cleaning. Nah, di sini kita yang suka itu ya tegangan permukaan rendah karena dia lebih mudah menempel pada permukaan. Kemudian eh, kalau yang uncoverable itu ya lebih dari 90 derajat itu kurang enak, kurang suka dipakai gitu. Tadi ya ada pre-cleaner, ada penetran sama remover. Remover itu air, pelarut atau emulsifier untuk mengangkat penetran dari permukaan. Kemudian ada developer. Nah, di sini ada teknik berdasarkan bahan penetran dan remover. Kemudian ada fluorescence di bawah sinar UV, ada visible. Jadi kita pakai fluorescence itu tapi niatnya di bawah sinar UV, ada pakai visible langsung aja bisa gitu. Sedangkan kalau dari removernya ada water removal, ada lipophilic emulsifier, ada hydrophobic, ada solvent removal, ada pelarut dan hydrophilic emulsifier. Efek penetran yang terjebak setelah NDT atau korosi. Mungkin di sini agak kurang jelas ya. Mungkin apa ya? Gimana ya caranya? Nanti aku tambahkan deh video mengenai ini ya, dye penetran. Nanti mungkin habis video ini bisa ditonton. Dye penetran itu kayak mana? Misalnya penetrannya seperti apa, kemudian membersihkannya, kemudian mengeringkannya, kemudian kita kasih apa namanya developer dan terlihat seperti apa dye penetrannya, mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.